Oke, kita masuk ke video selanjutnya tentang akses file. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dari direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi modul fs. Untuk menggunakan kelas-kelas maupun fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul fs, kita perlu mengimport modul tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs dengan require dalam kurung fs. Menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dan write file snc. Untuk menulis data ke dalam file, fungsi write di file menggunakan metode non-blocking IO. Sedangkan write file snc menggunakan metode blocking IO. Contoh penggunaan fungsi file di dalam dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat masuk dulu di Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru dengan nama write file. File.js, enter. Oke, kita langsung saja ketik scriptnya. Var fs sama dengan oke. Setelah kita sudah mengetik scriptnya, lalu kita jalankan Ctrl S, lalu pilih terminal, new terminal, kita jalankan, ketik node, kasih nama file write file.js, enter. Oke, file data.txt telah dibuat di direktori aktif. Oke, maka hasilnya seperti JavaScript, Python, Ruby, PHP. Jika Anda ingin menggunakan metode blok IO, kodenya dapat ditulis seperti berikut. Kita buat file baru dengan nama write. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Var fs dengan ketik node, kasih nama file read file .js, lalu enter. Oke, file data.txt telah dibuat di direktori aktif. Oke, hasilnya kita dapat dilihat di layar seperti kita buka data.txt. Oke, maka hasilnya seperti ini. Selain menggunakan dua fungsi di layar, proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek WriteStream.
Mula-mula objek WriteStream perlu dibuat menggunakan fungsi create WriteStream. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan script berikut ini. Kita buat file baru dengan nama WriteStream.js. Enter. Oke. Langsung saja kita ketik scriptnya. Ketik var fs sama dengan kemudian kita buka file data txt. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi append file. Untuk kode berikut ini kita akan menunjukkan penggunaan fungsi tersebut. Oke, kita buat file baru dengan nama enter. Langsung saja kita ketik scriptnya. Kita ketik scriptnya var fs sama dengan oke. Setelah kita sudah mengetik scriptnya, kita save lalu jalankan. Ketik node nama file Oke, proses penambahan data ke data txt sukses. Kemudian kita buka data txt. Berikut kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi read file atau read file snc. Fungsi read file akan membaca data secara sinkron. Membaca data menggunakan metode batching io. Contoh kode berikut kita menunjukkan penggunaan fungsi read file. Perhatikan di layar. Kita buat file baru dengan nama readfile.js. Enter. Oke, langsung saja kita jalankan. Ketik var fs sama dengan oke. Setelah kita sudah mengetik scriptnya, coba kita save lalu kita jalankan. Node
spasi nama file read file.js, lalu enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Jika ingin menggunakan fungsi read file scnc, kodenya perlu diubah menjadi berikut. Oke, kita ubah di yang keempat, kita hapus. Di sini kita ganti ini dengan var data sama dengan, ketik ulang, var data sama dengan fs read file scnc, buka kurung, tanda petik, titik slash data txt. Oke, setelah itu kita save, coba jalankan. Oke, maka hasilnya seperti ini. Data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi create pada readStream. Setelah itu, kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk infer data pada objek tersebut. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan cara membaca dan data dari file melalui objek stream. Perhatikan contoh program di layar. Nah, filenya kita buat file baru. Buat file baru dengan nama read stream.js, lalu enter. Oke, kita ketik var fs sama dengan oke. Setelah kita sudah membuat filenya, sudah kita mengerti scriptnya, coba kita save, lalu kita jalankan. Kita ketik node final file read stream.js. Oke, maka hasilnya seperti ini. Berikut kita akan masuk ke cara menyalin file. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode tipe dari objek fs readStream. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke. Kita buat file baru dengan nama copy file.js. Enter. Langsung saja kita ketik scriptnya, var fs sama dengan
ketik node, kasih nama file, copy file .js, enter. Oke, buka file nama kata baru. Oke, kode layar akan menyalin file dari data.tx ke data baru.tx. Di dalam direktori, cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi expert yang terdapat di dalam modul file proses. Perhatikan program di layar. Kita buat file baru dengan nama copy file file 1, copy file 1.js, lalu enter. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya, var child Setelah kita jalankan, langsung saja kita buka file data baru txt, file data baru 1 txt. Oke, ini oke. Berikut adalah kita belajar bagaimana cara memindah file. Sebelum kita membuat dulu sebuah folder. Nama file movefile.js di dalam folder aktif. Kita klik di sini. Kita buat dulu sebuah folder nama. Kita di sini klik di sini. Kita kasih nama newdir, enter. Oke, setelah itu di bagian luar terdapat sebuah file yaitu movefile.js yang ada di bagian luar. Newdir. Oke, langsung saja kita ketik var vs sama dengan oke. Kode di layar akan memindah file data baru.txt di dalam direktori aktif ke subdirektori newdir yang terdapat di dalam folder aktif. Selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan child_process.exit untuk memindah file. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada layar. File move 1. Kita buat file baru dengan nama move file 1
.js lalu enter. Oke, kita ketik var child underscore process underscore ketik node move file 1.js. Oke, maka hasilnya seperti ini. Sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih.